Lalu apa saja upaya yang dilakukan Korlantas Polri agar tidak terjadi kepadatan melebihi batas maksimal di musim mudik tahun ini? Sudah bersama kami Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, Brigjen Pol Kris Nanda Dwi Laksana. Selamat sore Pak Kris. Selamat sore, Mas. Baik, Pak, apa upaya dari Korlantas ini Pak untuk mengantisipasi kemacetan di akhirnya setelah nggak mudik 2 tahun, baru tahun ini mudik Pak? Ya, dari Korlantas kita melakukan suatu upaya untuk pra, saat, dan pasca Lebaran. Jadi artinya kita sebelum Lebaran sudah melakukan survei, melakukan kajian, melakukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk memetakan, untuk mencari solusi, dan membuat suatu keputusan bersama. Sehingga kita berusaha untuk agar warga masyarakat yang mudik maupun balik ini bisa aman, selamat, tertib, lancar, dan tetap sehat. Nah, pada konteks ini, pada saat nanti ketika kepadatan arus meningkat, kepolisian akan melakukan suatu tindakan diskresi kepolisian melalui rekayasa lalu lintas. Yang dilakukan adalah melalui buka tutup, kanalisasi, pengalian arus, kontraflow, one way, dan ganjil genap. Jadi ini suatu langkah-langkah yang kita lakukan sesuai dengan konteksnya. Kami berupaya untuk mensosialisasikan juga agar warga masyarakat ini siap mudik juga siap balik. Artinya kita harus siap diri kita, siap kendaraan yang akan kita gunakan, dan juga siap kita untuk berlalu lintas. Demikian juga pada pasca, tentu kita akan melakukan suatu pengamanan pada arus balik. Selain itu juga pada hari H tentu kita melihat kegiatan kemasyarakatan yang untuk melaksanakan kegiatan keagamaan atau kegiatan wisata sehingga situasi tetap bisa terkendali, aman, selamat, tertib, dan lancar. Dan ini kita lakukan melalui sistem komunikasi, koordinasi, komando pengendalian, dan informasi melalui NTMC, RTMC, dan TMC. Dan semua ini kita pantau secara digital melalui peta-peta digital dan juga laporan para petugas lapangan. Sehingga kita menyiapkan bagaimana untuk situasi dan kondisi kontingensi ataupun emergensi. Dan kita juga siap untuk membackup atau membantu untuk mengurai dan kita amankan atau kita jaga untuk jalur tol, jalur arteri, dan juga jalur-jalur alternatif lainnya. Baik, Pak Kris, kalau kita melihat beberapa jalanan atau beberapa wilayah sudah mulai dipadati begitu, karena prediksinya kan libur bersama juga tanggal 29, namun dari sekarang sudah mulai ramai. Apakah ini untuk menghindari salah satunya penumpukan di tanggal-tanggal H-3 nanti? Lalu apakah ada kemungkinan nanti justru pas saat arus balik ini justru malah terjadi kemacetan panjang atau penumpukan? Ya, kita semua tahu bahwa kita melakukan upaya diskresi kepolisian adalah untuk membantu masyarakat agar kelancaran, keamanan, dan keselamatannya ini juga bisa dapat dilakukan dan tidak berdampak pada perlambatan atau kemacetan yang berdampak luas. Nah, terutama di jalan tol, karena ketika di jalan tol kita sadar bahwa di sini ketika terjadi perlambatan saja akan berefek panjang. Dan kemacetan di jalan tol ini efek yang ditimbulkan bukan sebatas lalu lintas, bukan sebatas transportasi, tapi juga bisa berdelainnya. Nah, disinilah tadi yang saya katakan, tindakan diskresi kepolisian. Kepolisian ini akan melakukan mulai penjagaan, pengaturan, pada G-tol, pada tadi penyeberangan juga, pada rest area, pada exit tol, dan Baik. juga di jalur arteri, baik yang arteri utara, arteri selatan, atau alternatif lainnya. Baik, Pak Kris, bagaimana nanti tim pengamanan di lapangan ini memastikan ketika ada yang melanggar, sanksi akan dikenakan langsung di lapangan, dan bagaimana nantinya agar ketika mengamankan mobil yang melanggar aturan ganjil genap saat di tol ini, agar tidak membuat kemacetan, Pak, penindakannya? Ya, tentu saja. Kita semua ketika harus berlalu lintas, ketika kita akan mudik, siap diri kita, siap kendaraan kita, dan siap untuk berlalu lintas. Artinya kita juga harus sadar bahwa yang berlalu lintas, yang mudik bukan hanya diri kita sendiri. Kita menghimbau, ketika ada suatu pelanggaran kita akan segera selesaikan dengan cepat agar tidak berdampak luas.
Karena pelanggaran, tidak usah pelanggaran saja, kendaraannya mogok, keranjang rusak, habis saldo, ini berefek luas. Jadi artinya kita juga harus ada empati kepada orang lain. Kita harus punya kesadaran. Karena ini kita harus punya kesadaran. Orang-orang yang sadar akan bertanggung jawab, tentu disiplin. Nah, kita memantau kendaraan ini, kita bisa mencatat. Karena kita sekarang ada etle, tidak harus ditindak saat itu tentunya. Ada pantauan kamera, kita ada pencatatan para petugas, dan kita berusaha untuk persuasif. Artinya bagaimana kita utamakan untuk aman, selamat, tertib, dan lancar. Ini yang kita lakukan. Sehingga jangan berpikir, wah kalau begini melanggar. Kita harus sadar bahwa ketika kita melakukan pelanggaran, ini kita bisa menjadi korban, bisa menjadi pelaku yang merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas kita dan orang lain. Nah, oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan jangan berdampak pada terjadinya perlambatan. Dan kita harus mendukung kelancaran. Karena ini mau tidak mau, kesadaran masyarakat, pemilihan hari mudik, penggunaan kendaraan, ini juga menjadi satu pilihan. Kan kita harus bijaksana, kita harus ingat dan sadar bahwa keamanan, keselamatan, kelancaran, ketertiban ini adalah tanggung jawab kita bersama. Baik. Lalu bagaimana soal upaya rekayasa lalu lintas nanti akan diberlakukan, Pak Kris? Ya, kita semua sudah tadi saya katakan awal ya, kita akan melakukan suatu pemetaan. Kita tahu akan prediksi, pemantauan dengan peta digital, laporan para petugas yang ada di lapangan, dan kita semua dikomando melalui sistem back office secara virtual atau aktual melalui peta digital, laporan para petugas di lapangan. Dan kita akan melakukan buka tutup, kanalisasi, pengalian arus, one way, kontraflow hingga ganjil genap. Baik, Pak Kris, singkat saja Pak. Tadi kan untuk rekayasa lalu lintas ini dilakukan mengikuti situasi kendaraan. Jika padat maka akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Lantas dari mana para pemudik ini bisa tahu rekayasa yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak? Apakah mungkin dari sosial media atau mungkin dari radio atau dari mana? Selain dari iNews TV juga tentunya yang mengabarkan. Ya, kita terima kasih iNews TV untuk membantu ya ke sosialisasi kepada masyarakat. Kita menggunakan manajemen media. Jadi artinya era sekarang era digital, maka masyarakat juga harus aktif melalui media kita sosialisasikan. Entah itu dari WA Group, dari media sosial, dan juga media online, media cetak, dan juga media elektronik. Ini komunikasi kita harus peka, kita harus peduli, kita harus berusaha tahu. Dan ini semua sudah kita lakukan untuk masyarakat paham dan tidak terjebak atau menjadi penyebab terjadi perlambatan. Baik, terima kasih Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana atas informasinya. Kita harapkan semoga mudik tahun ini semuanya bisa berjalan dengan lancar dan juga tidak ada kecelakaan lalu lintas maupun kemacetan di mana-mana. Terima kasih Bapak, sehat selalu.